Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Al-Hasan dan Al-Husain memiliki sejumlah julukan yang menunjukkan ketinggian derajat dan kedudukan keduanya. Pertama, As-Sibton, artinya adalah Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucu Rasulullah karena Sib bermakna cucu. Umumnya kata ini digunakan untuk menyebut cucu yang lahir dari jalur anak perempuan. Adapun cucu yang lahir dari jalur anak laki-laki disebut Hafid. Julukan As-Sibton ini sangat tepat karena keduanya adalah cucu Nabi Fatimah Az-Zahra. Selain makna di atas, kata Sib juga digunakan untuk menyebut sekelompok orang yang mempunyai asal-usul yang sama. Julukan demikian juga disematkan kepada Al-Hasan dan Al-Husain karena keduanya orang tua mereka juga Nabi berasal dari nenek moyang yang sama. Nabi menuturkan tentang Al-Husain, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husainan. Husainun sibtun minal asbati, artinya Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Husain adalah salah satu cucuku dari anak perempuanku. Kedua, Raihanatai Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menyebutkan, Nabi pernah berkata tentang Al-Hasan dan Al-Husain, huma raihanatayya minat dunya, keduanya adalah raihanahku di dunia ini. Nabi menyamakan kedua cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain dengan raihanah, yaitu sejenis tumbuhan yang biasa dicium karena berbau harum. Ya, karena keduanya mempunyai kesamaan dengan tumbuhan itu, harum sebagaimana raihana sering dicium karena baunya. Demikian pula halnya dengan seorang anak. Melalui sabdanya di dunia ini, Nabi ingin menunjukkan bahwa Al-Hasan dan Al-Husain merupakan salah satu wangi duniawi yang dianugerahkan beliau. Artinya Allah memuliakan beliau salah satunya melalui kehadiran kedua cucunya tersebut, dan dia menjadikan beliau mencintai mereka. Dan karena umumnya orang dewasa suka mencium bau wangi anak-anak dan mengecup mereka, maka keduanya pun diibaratkan raihan yang mengeluarkan aroma wangi. Sebenarnya kata raihana dalam hadis di atas menunjukkan dua makna, makna kiasan dan makna hakiki. Adapun makna kiasan sebagaimana wewangian dapat menyenangkan hati orang yang menciumnya. Demikian juga halnya dengan ihwal Al-Hasan dan Al-Husain dapat menyenangkan hati Rasulullah ketika beliau melihat keduanya. Sedangkan makna hakiki, karena ketika Rasulullah merengkuh dan mencium Al-Hasan dan Al-Husain, beliau merasakan ada semburat cinta dari dirinya dan keduanya menyerbakan aroma wangi. Kondisi tersebut persis ketika beliau mencium tanaman raihana. Hal seperti ini lumrah kita dapati pada orang tua terhadap anaknya. Ketika seorang ibu sedih karena berpisah dari anaknya yang masih kecil, misalnya lalu mereka dipertemukan kembali, pasti si ibu akan merengkuh dan mencium bau anaknya. Konteks serupa tergambar melalui perkataan Yakub saat kehilangan Yusuf yang terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat ke-94, yang artinya, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Ketiga, Sayyidan, maksudnya Al-Hasan dan Al-Husain kelak menjadi dua pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menuturkan bahwa Nabi bersabda, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah wa abuhuma khairun minhuma. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga, sementara ayah mereka berdua lebih baik daripada keduanya. Kesaksian Rasulullah atas kepemimpinan Al-Hasan dan Al-Husain bagi para pemuda penghuni surga memiliki sejumlah penafsiran. Pertama, keduanya merupakan pemuda terbaik yang mati syahid di jalan Allah. Jika dilihat dari usianya, memang benar bahwa keduanya
meninggal pada usia paruh baya. Namun yang dimaksud oleh hadis ini ialah pemuda, bukan usia muda. Dengan kata lain, ia lebih menekankan kepada hal yang biasa dimiliki pemuda, seperti sikap kesatria. Terkadang kita mendengar ucapan si fulan pemuda ditujukan kepada seseorang yang sudah tua, dan tentu yang dimaksud di sini adalah sikap orang tersebut, bukan usianya, entah karena dia memiliki sikap kesatria, pemberani atau sejenisnya. Keduanya merupakan pemimpin para penghuni surga selain para nabi dan khulafaur rasyidin. Ditafsirkan demikian karena seluruh penghuni surga berusia sama, yaitu masih muda, tidak ada yang tua. Atau ketika keduanya adalah pemimpin penghuni surga dari kalangan pemuda pada masanya ketika itu. Keempat, Al-Khalifatul Khamis. Julukan ini disematkan kepada Al-Hasan bin Ali secara khusus. Al-Hasan dikenal sebagai khalifah yang kelima karena kepemimpinannya merupakan kelanjutan dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang empat yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mungkin sebagian orang heran dengan pernyataan ini karena kita terbiasa mendengar julukan ini, khalifah yang kelima, disematkan kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Umawi. Perlu kita pahami, ahli sejarah memberikan julukan tersebut bukan dalam konteks yang sesungguhnya, tetapi lebih dikarenakan sosok Umar bin Abdul Aziz yang adil baik terhadap diri, keluarga maupun rakyatnya, selain karena dia memimpin umat dengan manhaj para khalifah Rasyidin. Sedangkan Amirul Mukminin Al-Hasan dan Al-Husain dialah khalifah kelima secara historis. Kepemimpinannya menggenapkan usia kekhalifahan Rasyidah atau yang mendapat petunjuk menjadi 30 tahun. Seperti yang disampaikan Nabi sebelum masuk era kerajaan. Beliau bersabda, Al-khilafatu fi ummati thalathuna sannatan, thumma mulkun ba'da dzalika. Kekhalifahan di tengah umatku berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu muncul sistem kerajaan.